Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, saya Virus Fatin Salsabila dengan NIM 0603521022. Saya Fadlur Rahman Syarif Putra dengan nomor NIM 0603521021. Saya Farfadila Utami dengan NIM 0603521023. Saya Hadifah Syakira dengan nomor NIM 0603521025. Kami akan mempresentasikan filsafat Islam beserta tokoh-tokohnya. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Fadila Utami dari kelas Psikologi A dan dari kelompok 5. Hari ini saya ingin sedikit menjelaskan tentang materi yang berjudul filsafat Islam. Filsafat Islam sering disebut juga dengan filsafat Arab atau filsafat Muslim, yang merupakan suatu kajian sistematis terhadap kehidupan, alam semesta, etika, moralitas, pengetahuan, pemikiran, dan gagasan politik yang dilakukan dalam dunia Islam. Dalam Islam ada dua istilah yang berkaitan erat dengan pengertian filsafat, yaitu falsafah dan kalam. Falsafah merujuk pada kajian filosofi, logika, dan ilmu pengetahuan, sedangkan kalam merujuk pada teologi keagamaan. Filsafat Islam dibagi ke dalam 3 periode. Yang pertama yaitu periode klasik. Periode ini diperhitungkan sejak wafatnya Nabi Muhammad SAW hingga pertengahan abad ke-13, yaitu antara tahun 650 sampai tahun 1250 Masehi. Yang kedua, periode pertengahan, yaitu antara kurun tahun 1250 sampai dengan tahun 1800 Masehi. Yang ketiga ada periode modern atau kontemporer, yaitu sejak kurun tahun 1800-an hingga saat ini. Kali ini saya ingin menjelaskan salah satu tokoh filsafat Islam yang masyhur, yaitu Al-Farabi. Al-Farabi memiliki nama asli yaitu Abu Nasir Muhammad bin Al-Farah Al-Farabi, lahir pada tanggal 10 Januari tahun 872. Ia adalah seorang ilmuwan dan filsuf Islam yang berasal dari Farab, Kazakhstan. Ia juga dikenal di dunia barat sebagai Al-Farabius. Al-Farabi berkenalan dengan pemikiran-pemikiran dari para ahli filsafat Yunani seperti Plato, Aristoteles, dan mencoba mengkombinasikan ide mereka dengan pemikiran Islam untuk menciptakan sebuah negara pemerintahan yang ideal. Al-Farabi muda belajar ilmu-ilmu Islam dan musik di Bukhara dan tinggal di Kazakhstan sampai umur 50 tahun. Kemudian pada tahun 920 Masehi, ia pergi ke Baghdad untuk menuntut ilmu, kemudian mengembara di kota Haran yang terletak di utara Syria. Ia kemudian belajar filsafat dari filsuf Kristen yang terkenal, yaitu bernama Yohanna bin Jilan. Kemudian pada tahun 940 Masehi, Al-Farabi melanjutkan pengembaraannya ke Damaskus dan bertemu dengan Saif al-Daula al-Hamdani, yaitu kepala distrik Aleppo yang dikenal sebagai simpatisan para imam Syiah. Pada bulan Rajab tahun 339 Hijriah atau lebih tepatnya pada bulan Desember tahun 950 Masehi, Al-Farabi wafat di kota Damaskus pada usia 80 tahun. Al-Farabi membagi negara ke dalam 5 bentuk, yaitu negara utama, Al-Madinah Al-Fadilah, negara yang dipimpin oleh para nabi dan dilanjutkan oleh para filsuf. Pada negara utama ini penduduknya hanya merasakan kebahagiaan. Yang kedua, ada negara orang-orang bodoh atau Al-Madinah Al-Jahilah, negara yang penduduknya tidak mengenal kebahagiaan. Kemudian negara orang-orang fasik, negara yang penduduknya mengenal kebahagiaan, tetapi tingkah laku mereka sama dengan penduduk negara orang-orang yang bodoh. Yang keempat, negara yang berubah-ubah atau Al-Madinah Al-Mutabaddilah. Pada awalnya, penduduk negara ini memiliki pemikiran dan pendapat seperti penduduk di negara utama, tetapi kemudian mengalami kerusakan. Yang kelima, ada negara sesat atau Al-Madinah Ad-Dallah, negara yang dipimpin oleh orang yang menganggap dirinya mendapat wahyu, dan kemudian ia menipu orang banyak dengan ucapan dan perbuatannya. Menurut Al-Farabi, pemimpin adalah seseorang yang disebutnya dengan filsuf yang berkarakter nabi, yang mana ia harus memiliki rasionalitas dan spiritualitas. Al-Farabi mengingatkan bahwa walaupun kualitas lainnya sudah terpenuhi, tetapi kalau kualitas seseorang filsufnya atau spiritualitasnya tidak terpenuhi dalam suatu pemerintahan, maka negara utama tersebut bagai kerajaan tanpa seorang raja. Oleh karena itu, negara dapat berada di ambang kehancuran.
Karya Al-Farabi yang terkenal, yang pertama ada Al-Jam'u Baina Ra'yai Al-Hakimain. Dalam buku ini, ia menggabungkan pemikiran dua filsuf, yaitu Plato dan Aristoteles. Dia menilai kedua filosof itu sama-sama membahas ketuhanan. Yang kedua ada Ahlul Madinah Al-Fadilah, yang mana buku ini banyak membicarakan tentang konsep kepemimpinan dalam Islam. Kemudian yang ketiga ada Kitabul Musiqah. Di antara karyanya yang berat yang berisikan falsafah, politik, dan berbagai ilmu pengetahuan lainnya, Al-Farabi juga menulis kitab yang memotivasi seniman. Kitab itu mengajarkan tentang alat-alat yang mampu mengeluarkan suara indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hadifah Syakira dengan nomor NIM 06035210025. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang filsafat Islam yang bernama Al-Balkhi. Abu Zaid Al-Balkhi adalah seorang ahli geografi, ahli matematika, psikolog, dan ilmuwan. Ia lahir pada tahun 849 Masehi di Sanustian dan meninggal pada tahun 934 Masehi. Al-Balkhi juga merupakan seorang pakar multidisiplin pengetahuan atau polimet. Ia memiliki nama asli Ahmad Ibnu Sal. Pada masanya timbul kekacauan politik sehingga kerusuhan bermunculan di mana-mana. Dirinya dikenal sebagai perintis kesehatan mental pertama dan ia telah menulis 41 buku dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Dan berikut saya akan menjelaskan beberapa pemikiran Al-Balkhi. Yang pertama ada Al-Balkhi membedakan dua jenis depresi dari penyebab yang berbeda. Depresi yang pertama disebabkan oleh kehilangan atau kegagalan, sehingga dapat menyebabkan stres dan gangguan jiwa pada individu. Sedangkan depresi yang kedua yaitu disebabkan oleh alasan tidak diketahui, seperti kesengsaraan dan kesedihan yang mendadak yang berlangsung secara terus-menerus. Dan pemikiran Al-Balkhi yang lainnya ada juga Al-Balkhi mengelompokkan penyakit syaraf dalam 4 gangguan kondisi mental kejiwaan, yaitu yang pertama, ketakutan dan kegelisahan, yang kedua, amarah dan penyerangan, yang ketiga, kesedihan dan depresi, serta yang keempat adalah obsesi atau gangguan pikiran. Dan berikut adalah sumber-sumber yang saya dapatkan untuk materi kali ini, yaitu adalah filsafat Islam yang bernama Al-Balkhi. Saya Fairuz Fatin Salsabila dengan NIM 0603521022 akan mempresentasikan salah satu tokoh filsafat yaitu Al-Razi. Abu Bakar Muhammad Ibnu Yahya Al-Razi atau yang lebih dikenal dengan Al-Razi lahir pada tanggal 1 Sya'ban 251 Masehi atau 825 Masehi di kota Rai yang dulunya bernama Rogi di Iran, yang kemudian wafat pada 925 Masehi. Al-Razi yang sangat pintar terkenal sebagai ahli kimia dan juga ahli kedokteran dibanding filosof. Sebagai ahli kimia yang sangat handal, ia sering melakukan eksperimen-eksperimen. Karena eksperimennya membuat kedua matanya kabur. Karena hal tersebut, juga ia sudah memiliki ilmu yang luas, akhirnya ia memutuskan untuk menekuni bidang kesehatan yaitu kedokteran. Ia juga mendirikan rumah sakit di kota Rai. Selain itu, ia juga dipercaya memimpin rumah sakit di Baghdad. Disiplin ilmu Al-Razi meliputi ilmu falak, matematika, kimia, kedokteran, dan filsafat. Al-Razi yang sangat rajin membaca dan menulis membuat penglihatannya mulai berkurang, sampai akhirnya ia buta total, tapi ia menolak untuk menjalani pengobatan. Di sini saya akan membahas dua pemikiran Al-Razi, yaitu yang pertama 5 yang kekal, dan yang kedua tentang kenabian. Mari kita mulai dari yang pertama. Dalam filsafat Al-Razi, 5 yang kekal, ajaran yang paling terkenal. Ia menyebutkan 5 yang kekal terdiri dari Tuhan, jiwa universal, materi pertama, ruang absolut, dan zaman absolut. Apa aja sih maksudnya? Oke, yang pertama dari 5 yang kekal yaitu Tuhan atau Sang Pencipta, yaitu yang maha tinggi dan maha sempurna. Kedua ada jiwa universal, maksudnya adalah jiwa yang hidup di setiap manusia sampai suatu waktu menemukan jiwa yang bebas dari raga atau kebebasan hakiki. Ketiga, materi pertama. Jadi dunia itu diciptakan Tuhan dengan materi yang terdiri dari tanah, air, hawa atau udara, dan api. Materi-materi tersebut terbentuk atau terdiri dari partikel-partikel kecil yang dinamakan atom.
Nah, yang keempat, ruang absolut, yaitu ruang yang abadi atau kekal. Yang terakhir adalah masa absolut. Ini hampir sama dengan ruang absolut tadi, yaitu masa yang abadi atau kekal. Dalam kenabian ini, Al-Razi mengkritik mengapa Tuhan harus memilih individu tertentu untuk dianugerahkan kenabian, dan juga kenapa dianugerahkannya kepada mereka saja. Tuhan menempatkan para nabi di atas semua manusia untuk menjadi pembimbing umat dan menjadikan mereka bergantung kepada nabi. Nah, menurutnya hal itu bisa menimbulkan perselisihan dan juga persaingan, sehingga mengarahkan mereka kepada kehancuran. Selain itu, Al-Razi juga memiliki alasan mengapa ia menolak kenabian. Yang pertama, menurutnya akal sudah memadai untuk beda ini, mana yang baik, mana yang jahat, mana yang berguna, dan mana yang tidak berguna. Dengan akal, manusia mampu mengetahui bahwa Allah sudah mengatur kehidupan dengan sebaik-baiknya. Alasan yang kedua, tidak ada alasan yang kuat bagi pengistimewaan beberapa orang untuk membimbing semua orang karena semua lahir dengan kecerdasan yang sama. Menurutnya, perbedaan manusia bukan karena pembawaan alamiah, tetapi karena pengembangan dan juga pendidikan. Alasan ketiga adalah para nabi yang saling bertentangan. Jika mereka berbicara atas satu nama, yaitu Allah, tidak seharusnya pertentangan itu terjadi. Jadi walaupun memang Al-Razi itu menentang kenabian wahyu dan semuanya menurut Al-Razi harus masuk akal ilmiah dan juga logis, tapi ia mewajibkan untuk menghormati agama dan berpegang teguh kepada agama. Syarif Putra dengan nomor NIM 0603521021 kelompok 5 yang bertemakan filsafat Islam. Ibnu Sina, nama lengkapnya adalah Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Sina. Lahir di Afsyana, dekat kawasan Bukhara, pada umur 10 tahun. Ibnu Sina telah mempelajari ilmu-ilmu agama, kesusastraan, serta telah hafal Al-Quran. Ibnu Sina wafat dalam usia 58 tahun 1037 Masehi dan dikebumikan di Hamazan. Pemikiran Ibnu Sina yang pertama. Pemikiran Ibnu Sina yang terpenting adalah filsafat tentang jiwa. Kata jiwa dalam Al-Quran dan Al-Hadis diistilahkan dengan Al-Nafs atau Al-Ruh, sebagaimana termaktub dalam Quran surat Sad ayat 71-72, Al-Isra ayat 58, dan Al-Fajr ayat 27-28. Jiwa manusia sebagaimana jiwa-jiwa lain dan segala apa yang terdapat di bawah rembulan, mencari dari akal ke-10. Pemikiran Ibnu Sina yang kedua. Menurut Ibnu Sina, manusia memang tersusun dari dua unsur, yaitu tubuh dan jiwa. Antara keduanya tidak ada persamaan. Unsur tubuh terbentuk dari berbagai unsur yang memancar dari planet-planet. Sementara jiwa hanya terbentuk dari satu unsur, yaitu dari al-aql al-fa'al, dan jiwa ini pada dasarnya merupakan abstraksi tersendiri dalam struktur tubuh manusia, namun selamanya bergantung pada tubuh. Yang di atas adalah berikut tentang sumber-sumber yang saya dapatkan untuk mencari biografi dan pemikiran dari Ibnu Sina. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.